Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Solih Solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar materi mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik dan ide pokok. Setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Setelah kalimat utama terbentuk, barulah kalimat-kalimat tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi paragraf atau teks non-fiksi. Untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, lakukan hal-hal berikut. 1. Membaca teks non-fiksi dengan seksama. 2. Menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. 3. Membuat kalimat baru yang berisi ide pokok. 4. Menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Untuk menulis paragraf non-fiksi, dari ide pokok teks ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. 2. Membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. 3. Menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu tentukan. 4. Membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. 5. Mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. 6. Membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. 7. Menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Kemudian, membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. 1. Membaca teks non-fiksi dengan seksama. 2. Menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. 3. Menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. 4. Memperhatikan pemilihan kata dan ejaan saat membuat ringkasan yang sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membaca isi teks secara keseluruhan dengan seksama. Buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana saat membuat pertanyaan. Kemudian melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Untuk melengkapi informasi-informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Membaca teks dengan seksama. 2. Menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf. 3. Menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian, menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Kita dapat menulis teks non-fiksi dengan tambahan informasi yang bersumber pada artikel. Kemudian menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti memberikan informasi berdasarkan apa yang diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kita dapat mengacu pada hasil
identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok. Kita dapat menyampaikan ide pokok dari dalam tabel atau peta pikiran dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri, dengan memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang digunakan saat membuat kesimpulan teks. Kemudian, membuat peta pikiran. Untuk membuat peta pikiran, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. 1. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. 2. Temukan kata kunci pada setiap paragraf untuk membuat cabang utama pada peta pikiran. 3. Rangkailah ide pokok atau kata kunci menjadi sebuah bagan. 4. Catatlah informasi-informasi penting dari teks untuk melengkapi keterangan pada bagan peta pikiran. Itulah tadi materi tentang ide pokok pada teks non-fiksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.